udah resign kayak gitu. Jadi kayak apa sih ya, nggak sayang deh, udah tesnya setengah bolot gitu. Kalau persiapan mentalnya dari pekerja ke jadi entrepreneur gimana? Kan tadi ya, kalau di luar belum pede ya. Saya harus hidup, harus bertahan. Nah itu tuh Susahnya di situ sebenarnya kalau sih. anak muda belum tentu punya. Iya. Makanya itu Mbak, gini loh, sekarang kita belajar di perusahaan itu kan orangnya banyak Mbak, macam-macam jenisnya, yang culas lah, yang baik lah. Kadang-kadang ada orang jahat tapi sebenarnya dia baik, tapi ada orang yang baik padahal dia jahat. Nah kan itu kadang-kadang kita juga harus bisa review, belajar gitu, kita sambil mempelajari manusia gitu. Makanya aku tuh kalau di saung Mas, aku tuh sama customer nggak terlalu open saya. Tapi kalau dia udah mau tapi kalau udah mau pesen mau apa itu baru. Tapi saya nggak mau terlalu open dan saya tidak mau terlalu membuka diri. Saya keep saya di belakang. Kalau di keep itu lama-lama orang disangkain sombong nggak apa-apa. Bukan masalah sombong sih ya Mas ya. Kalau kok kalau saya sih bukannya sombong kayak gitu ya Mas, karena kalau kita kan dulu orang tuh kadang-kadang tuh dia kalau di depan owner gitu ya, dia suka pura-pura baik atau apa kayak gitu. Aku nggak suka kayak gitu. Saya mah udah, saya jadi kalau bilang nih saya pembantu saya, Bu kalau ditanyain ownernya mana gitu, bilang aja lagi di rumah. Aku nggak pernah tahu nampakin diri Mas. Aku nggak suka kayak gitu. Maksudnya dia taruh kadang tuh ada gitu, kadang orang kalau yang sombong ya dia nggak mau ngobrol sama klien aja nggak mau. Maksudnya kayak gimana gitu, kayak merendahkan atau apa gitu. Dan itu yang saya jaga. Jadi saya nggak mau terlalu sok akrab gitu, nggak mau. Saya nggak mau. Bukan masalah minta diskon, bukan yang minta diskon ya Mbak. Soalnya kadang-kadang banyak loh Mbak orang sekarang itu ada aja kan sekarang kejahatan banyak ya. Gitu loh. Ini dia yang manusia akrab lah, yang inilah yang itu, nah itu saya nggak tahu. Jadi saya punya privasi sendiri. Dan saya di sini sama kayak nganggap saya udah biasa aja gitu, jadi kayak nganter dan saya makanya saya berpenampilan biasa aja gitu, karena kan saya juga lagi belajar juga ya tentang proses usaha ini seperti apa gitu. Dan memang itu ini saya gitu, itu ini saya gitu ya, saya nggak mau kelihatan orang itu saya yang punya, enggak, saya diem aja. Saya kalau ini saya jarang di luar tuh ya, jadi saya sendiri di dalam aja, jadi saya nggak pernah menampilkan diri. Tapi kalau udah dia mau reservasi, dia mau order makanan dalam jumlah banyak, nah itu saya baru keluar, karena itu itu penting. Jadi kita nggak perlu harus tampil kayak gitu. Orang juga tahu kok, maksudnya nggak penting. Makanya ada banyak customer saya nggak tahu kalau saya ternyata yang punya sampai segitu. Iya, dia kesini aja gitu, iya sering segitu. Makanya sampai nanya sama yang klien saya tuh kan, sebenarnya yang punya gimana sih? Itu Pak yang lagi masak gitu. Itu yang punya. Ya Allah. Sampai kayak gitu karena emang untuk masakan emang aku pegang sendiri. Aku nggak minta aku sendiri karena aku pernah kecewa gitu. Jadi aku nggak berani. Soalnya aku ngebangunin itu bener-bener dari hasil jerih payah aku banget mah. Maksudnya dari bapaknya Moja iya, cuma setengahnya itu juga hampir punya aku sendiri gitu. Jadi kayaknya kalau sampai ini tuh kayaknya aku gimana gitu, karena aku mempertaruhkan banget gitu. Karena kan dulu suami nggak setuju, bapak kan dulu nggak setuju, Derajat nggak setuju dulu Mas. Karena kan kalau kerja itu kan penghasilannya bisa apa ya, pasti kayak gitu kan. Kalau orang dagang kan nggak pasti kan kayak gitu. Cuma pengalamannya sih banyak. Jadi kalau misalnya kita bekerja ya, kita itu jangan pernah takut gitu loh dengan masalah. Jangan pernah takut sama masalah, karena masalah itu yang bisa membuat kita belajar menjadi lebih baik. Dan kita juga jangan terlalu harus perfect. Ya nggak apa-apa, kalau kita salah ya nggak apa-apa. Iya, belajar dulu aja. Kalau misalnya kamu jatuh, misalnya gini, di dapur, jangan takut kena pisau, jangan takut kena minyak. Ya emang resikonya di dapur. Kalau kamu takut kena minyak, kamu takut kena pisau, nggak usah di dapur. Gitu kan? Kamu misalnya di depan
depan laptop. Depan laptop itu radiasi atau apa? Ya itu emang risikonya. Nah itu bagaimana kita untuk menjaganya? Nah kita harus belajar. Sama kan kayak kita, oh berarti di dapur kena pisau. Gimana caranya nggak kena pisau? Sekali dua kali nggak apa-apa, tapi lama-lama juga jangan. Gitu. Tapi kalau kita kena minyak, kita kecipratan, nggak apa-apa sekali dua kali. Nanti lama-lama tangan kita juga akan kebal. Sama dengan masalah kayak gitu ya. Jadi kita apa sih namanya? Jangan pokoknya